Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Rahma, NIM 2422130, kelas 94C. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Factory Resilience dan Human Centered Resilience pada studi kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mempertahankan keberlangsungan operasionalnya melalui penerapan teknologi, strategi bisnis, serta pengembangan sumber daya manusia agar mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan di dunia industri. Next. Baik, masuk ke tujuan presentasi. Presentasi ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai faktori resilience dan human-centered resilience serta penerapannya pada industri di Indonesia. Tujuan presentasi ini yang pertama untuk memahami konsep. Jadi di sini saya akan membahas konsep dasar mengenai faktori resilience dan human-centered resilience supaya kita bisa memahami pengertian serta peran keduanya dalam dunia industri. Yang kedua, mengidentifikasi komponen. Di sini saya akan mengidentifikasi komponen penting yang mendukung ketahanan perusahaan. Lalu yang ketiga ada menjelaskan hubungannya antara teknologi, proses bisnis, dan sumber daya manusia. Yang keempat, analisis penerapan. Analisis penerapan kedua konsep tersebut melalui studi kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Yang terakhir, saya akan memberikan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan perusahaan untuk meningkatkan ketahanan operasionalnya sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Next. Baik, masuk ke slide 3, gambaran umum materi. Pada slide ini ditampilkan gambaran umum materi dalam bentuk diagram. Diagram tersebut menunjukkan bahwa pembahasan dimulai dari faktori resilience, yaitu kemampuan perusahaan untuk tetap menjalankan operasional melalui strategi yang tepat dan dukungan teknologi. Selanjutnya, konsep tersebut dihubungkan dengan human-centered resilience yang berfokus pada kompetensi, kemampuan beradaptasi, dan kolaborasi sumber daya manusia. Kedua konsep ini saling berkaitan dan saling melengkapi. Artinya, perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga harus memiliki SDM yang siap menghadapi perubahan. Jika keduanya diterapkan secara seimbang, maka perusahaan akan menjadi lebih tangguh dan mampu menjaga keberlangsungan bisnisnya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktori resilience. Jadi, secara sederhana, faktori resilience merupakan kemampuan perusahaan manufaktur untuk tetap menjalankan proses operasional meskipun menghadapi berbagai gangguan, seperti keterlambatan pasokan bahan baku, bencana alam, maupun perubahan permintaan pasar. Tujuan utamanya adalah menjaga keberlangsungan produksi, mengurangi dampak gangguan, mempercepat proses pemulihan ketika terjadi masalah, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memiliki karakteristik seperti mampu mengantisipasi risiko, cepat beradaptasi terhadap perubahan, tetap tangguh dalam kondisi sulit, dan mampu pulih dengan cepat. Contohnya, ketika terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku, perusahaan tetap dapat memenuhi target produksi karena memiliki pemasok alternatif dan sistem produksi yang fleksibel. Next. Selanjutnya adalah human-centered resilience yang berfokus pada sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan dan kemampuan karyawannya. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, upskilling, serta pengembangan keterampilan secara berkelanjutan. Selain itu, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Dengan SDM yang kompeten, adaptif, dan mampu bekerja sama, perusahaan akan lebih siap menghadapi perubahan sekaligus memanfaatkan teknologi secara optimal. Next. Pada slide ini terdapat beberapa
Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan factory resilience. Strategi pertama adalah digitalisasi proses produksi agar pekerjaan menjadi lebih efisien dan data dapat dipantau secara real time. Kedua, melakukan diversifikasi pemasok sehingga perusahaan tidak bergantung pada satu supplier saja. Ketiga, menerapkan manajemen risiko agar perusahaan mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi gangguan sejak dini. Selain itu, perusahaan juga perlu menerapkan continuous improvement atau perbaikan secara berkelanjutan, serta meningkatkan fleksibilitas produksi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pasar. Dengan strategi tersebut, perusahaan akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin terjadi. Next. Baik, selanjutnya masuk ke slide ke-7, yaitu peran teknologi dalam factory resilience. Jadi di slide ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan perusahaan. AI membantu perusahaan dalam menganalisis data dan mengambil keputusan untuk memantau kondisi mesin secara real time, sehingga potensi kerusakannya ini dapat diketahui lebih awal. Big data digunakan untuk menganalisis data operasional sebagai dasar pengambilan keputusan. Cloud computing mempermudah penyimpanan dan akses data, sedangkan automation membantu meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi pekerjaan manual. Selain itu, cyber security berfungsi melindungi sistem perusahaan dari berbagai ancaman siber. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi risiko operasional. Next. Slide ke-8 ini merupakan inti dari seluruh pembahasan karena menunjukkan hubungan antara factory resilience dan human-centered resilience. Teknologi membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, sedangkan sumber daya manusia yang kompeten mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Jika perusahaan hanya berfokus pada teknologi tanpa meningkatkan kualitas SDM, maka hasil yang diperoleh tidak akan maksimal. Sebaliknya, jika SDM berkualitas tetapi tidak didukung teknologi, perusahaan juga akan sulit bersaing. Oleh karena itu, integrasi antara teknologi, proses bisnis, dan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam membangun perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya masuk ke studi kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Pada slide ini, saya menyajikan studi kasus PT Toyota sebagai contoh penerapan kedua konsep tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama saat pandemi COVID-19, industri otomotif menghadapi berbagai tantangan, seperti gangguan rantai pasok, keterlambatan pengiriman komponen, dan perubahan permintaan pasar. Kondisi tersebut mengharuskan perusahaan untuk mampu beradaptasi dengan cepat agar proses produksi tetap berjalan. Selain itu, Toyota juga perlu memastikan bahwa seluruh karyawan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem kerja dan pengembangan teknologi yang diterapkan oleh perusahaan. Next. Berdasarkan studi kasus PT Toyota, dapat dilihat bahwa PT Toyota ini telah menerapkan berbagai strategi factory resilience. Dari sisi operasional, perusahaan melakukan diversifikasi pemasok, menerapkan digitalisasi proses produksi, dan melakukan manajemen risiko untuk mengantisipasi berbagai gangguan. Sementara itu, dari sisi human-centered resilience, Toyota terus meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, serta membangun budaya kerja yang adaptif. Kombinasi kedua konsep tersebut membuat perusahaan mampu menjaga kelangsungan produksi, meningkatkan produktivitas, dan mempertahankan daya saingnya meskipun menghadapi berbagai tantangan. Next. Di sini saya akan memberikan rekomendasi solusi. Jadi berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, memperkuat digitalisasi agar proses operasional
operasional semakin efisien. Yang kedua, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan secara berkelanjutan. Ketiga, melakukan diversifikasi pemasok agar risiko gangguan rantai pasok dapat diminimalkan. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan monitoring risiko secara berkala serta mengevaluasi strategi yang telah diterapkan. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan ketahanan operasional dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Next. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Baik, silakan. bagaimana perusahaan itu dapat menyeimbangkan investasi antara pengembangan teknologi dan pengembangan SDM agar ketahanan perusahaannya dapat tercapai secara optimal. Baik, saya langsung jawab ya. Jadi perusahaan ini perlu menyeimbangkan investasi pada teknologi dan pengembangan SDM karena keduanya ini saling melengkapi. Investasi pada teknologi seperti AI, IoT, atau otomatisasi memang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, teknologi tersebut tidak akan memberikan hasil yang maksimal jika karyawannya tidak memiliki kompetensi untuk mengoperasikan, memelihara, maupun mengembangkan teknologi tersebut. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu memberikan pelatihan, upskilling, dan pengembangan keterampilan secara berkelanjutan. Dengan demikian, teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan ketahanan perusahaannya ini akan semakin kuat dalam menghadapi berbagai perubahan maupun risiko di masa yang akan mendatang. Apakah sudah jelas jawabannya? Sudah. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau nanya. Ya, silakan. Dalam studi kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, faktor apa yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan dalam menghadapi gangguan operasional? Baik, saya akan langsung jawab. Jadi faktor yang paling berpengaruh ini dari sisi faktor resilience, perusahaan ini menerapkan digitalisasi proses produksi, memperkuat manajemen rantai pasok, serta melakukan manajemen risiko untuk menjaga kelancaran operasional. Sementara itu, dari sisi human-centered resilience, Toyota ini terus meningkatkan kompetensi karyawannya melalui pelatihan, membangun budaya kerja yang adaptif, serta menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu untuk kombinasi antara teknologi, strategi operasional, dan SDM yang berkualitas, ini dapat membuat Toyota mampu merespon gangguan dengan lebih cepat, menjaga keberlangsungan produksi, serta mempertahankan daya saing perusahaan. Bagaimana? Apakah jawabannya sudah jelas? Oke, baik. Masuk ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa faktori resilience ini berperan dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan ketika menghadapi berbagai gangguan. Sementara itu, untuk human-centered resilience menekankan pentingnya sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan mampu menghadapi perubahan. Selain faktor manusia, pemanfaatan teknologi seperti AI, IoT, Big Data, automation, dan cloud computing juga berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Oleh karena itu, integrasi antara teknologi, proses bisnis, dan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam membangun perusahaan manufaktur yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Next. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun slide PPT. Next. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi
ke presentasi saya dan menyimak. Semoga materi mengenai Factory Resilience dan Human Centered Resilience ini dapat memberikan pemahaman bahwa ketahanan perusahaan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusianya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.